Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Yulianti dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di kelas tinggi yang diampu oleh Bapak Muhammad Rizal Fauzi. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Oke, kalau gitu, kita simak videonya yuk. Dongeng Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah berbagai macam satwa. Salah satunya adalah kancil. Kancil yang satu ini dikenal memiliki kecerdikan yang luar biasa. Tak hanya cerdik, kancil pun dikenal sebagai satwa yang ramah akan sesama. Seperti suatu pagi, ia melihat seekor induk bebek yang tengah berenang bersama anaknya. Kancil pun yang sedang berjalan menelusuri hutan menyapa bebek tersebut. "Hai bebek, asik sekali kamu berenang." Begitupun kepada satwa-satwa lain yang sepanjang jalan tak henti menyapa dan ia sapa. Itulah kancil dengan keramahan yang selalu disegani banyak satwa di hutan itu. Tak hanya ramah, kancil yang terkenal dengan kecerdikannya ini juga sering membantu satwa-satwa hutan dalam memecahkan masalah. Banyak satwa yang datang kepada kancil jika mereka memiliki masalah. Kancil pun dengan senang hati membantu dan memecahkan masalah mereka. Seperti suatu ketika, saat tengah berjalan menelusuri hutan, ia menemukan seekor anak ayam yang sedang terjebak di dalam lubang yang cukup dalam. Kancil pun segera menghampiri anak ayam itu dan turun ke lubang tersebut untuk membantunya. Setelah masuk ke dalam, kancil membungkukkan badannya dan meminta anak ayam itu untuk menaiki tubuhnya. "Ayo, kamu bisa naik ke tubuhku. Jadi, kamu bisa keluar dari sini dan bertemu dengan induk kamu," ucap kancil ramah. Setelah anak ayam tersebut naik ke tubuhnya, kancil pun melompat keluar lubang dan berjalan menemui induk ayam yang tengah kebingungan mencari anaknya. Kemudian kancil pun menyerahkan anak ayam tersebut kepada induknya. Sang induk pun sangat senang dan berterima kasih kepada kancil yang sudah membantu anaknya. Tak hanya induk ayam, anak ayam tadi juga bersorak kompak mengucapkan terima kasih kepada kancil. "Terima kasih kancil," ucap anak ayam itu girang. Setelah berjalan-jalan, kancil pun mulai merasa lapar. Ia menepi untuk memakan rumput yang ada di sekitarnya. Setelah makan rumput, kancil berkata, "Rumput saja ternyata tidak membuatku kenyang." Kancil pun kemudian terus berjalan di tengah teriknya matahari hingga dirinya tiba di sebuah sungai yang ada di dalam hutan. Ia mendekati tepi sungai untuk sekadar menghilangkan dahaga setelah berjalan-jalan makan tadi. Setelah puas minum, kancil yang tengah memandangi sungai langsung berbinar ketika melihat sesuatu yang menarik yang ada di seberang sungai. Hal yang membuatnya tertarik adalah pohon buah-buahan yang dapat menghilangkan rasa laparnya tadi. Namun, derasnya air sungai tidak memungkinkan kancil untuk menyeberangi sungai tersebut. Ia pun mencari cara agar bisa menyeberangi sungai tanpa bahaya. Sampai suatu ide ia dapatkan, yaitu dengan mengelabui buaya-buaya yang ada di sungai itu. Seekor buaya keluar ke tepi sungai, menghampiri kancil yang terlihat senang. "Hei kancil, ada apa kamu ke sungai? Apa kamu mau menjadi santapan kami?" tanya buaya itu kepada kancil. Kancil pun menjawab pertanyaan buaya dengan senang hati. "Aku mempunyai berita baik untuk kalian semua.
Aku membawa daging segar dari raja dan diperintahkan untuk menghitung jumlah buaya yang ada di sungai. Kalian cukup berjajar di sungai dan nanti aku akan hitung, ucap Kancil. Merasa senang mendengar kabar Kancil membawa daging segar untuk ia dan teman-temannya, buaya tadi kemudian menyanggupi permintaan Kancil dan memanggil seluruh buaya yang berada di sungai itu untuk berjejer hingga membentuk jembatan. Buaya berjejer di sungai. Sudah siap, kata semua buaya bersemangat. Kancil pun dengan girang melompati buaya-buaya dan pura-pura menghitung buaya yang sudah berjejer membentuk jembatan itu. 1, 2, 3, 4. Setelah sampai ujung, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Lalu ia berkata, "Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberangi sungai ini." Setelah berkata seperti itu pada buaya, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya yang marah karena perbuatannya. Kancil pun dengan bebas memakan buah-buahan yang ada di seberang sungai untuk menghilangkan rasa laparnya. Oke teman-teman, jadi dari cerita Kancil dan buaya, pembelajaran apa sih yang dapat kita ambil? Jadi tadi kan Kancil itu dikenal dengan kecerdikannya, sehingga dia mengelabui buaya untuk menyeberangi sungai dan untuk mendapatkan keinginannya. Dan kemudian buaya pun marah kepada Kancil. Jadi pembelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Kancil dan buaya adalah semua perbuatan yang jelek atau semua perbuatan yang buruk hanya akan menambah musuh. Oleh karena itu, gunakanlah kepintaranmu atau kecerdasanmu untuk hal-hal yang baik saja agar lebih banyak orang yang menyegani. Nah, mungkin itu pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Kancil dan buaya. Teruslah berbuat baik kepada semua orang dan jangan menyalahgunakan kepintaranmu untuk hal-hal yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.